Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Karsa dari kelas D. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang yang namanya power supply. Jadi apa sih Bang power supply itu Bang? Jadi power supply itu adalah perangkat konversi listrik yang mengubah arus tegangan AC menjadi tegangan DC. Jadi arus tegangan AC itu ya arus tegangan yang bolak-balik, tidak searah. Jadi itu tidak dapat langsung digunakan oleh komputer. Makanya butuh yang namanya power supply buat mengubah, menyaring, mengatur tegangan agar proses menghasilkan listrik DC yang konstan, stabil. Jadinya bisa digunakan oleh komputer. Jadi bahasa bayinya ya kayak itu tuh kayak obat penenang yang kayak manusia yang awalnya kacau, pusing, gonjang-ganjing, dikasih obat apa sih? Dikasih obat penenang, jeder, langsung akhirnya jadi tenang, kalem, dan stabil. Ya. Terus lanjut, kenapa sih komputer tuh butuh arus DC? Karena komponen utama, terutama transistor atau rangkaian digital, itu hanya bekerja dengan tegangan yang searah dan stabil. DC itu menyediakan level tegangan konstan sehingga kayak apa ya? Sehingga logika matematika 0 sama 1. 0 itu gak ada tegangan, 1 itu ada tegangan. Jadi kalau arus AC itu ya naik turun kayak kadang ada tegangan, kadang nggak ada tegangan gitu. Jadi itu gunanya harus DC, jadi konstan, stabil, 1% seperti itu. Nah, terus gampangnya tuh gini, komputer tuh butuh DC karena DC tuh tegangannya stabil, lurus, nggak gonjang-ganjing gitu. Terus arus AC tuh listriknya tuh bolak-balik. Kalau komputer tuh dikasih arus AC, itu dia bisa pusing, error, bahkan rusak karena kadang ada tegangan, kadang nggak ada, kadang nggak ada, seperti itu. Makanya butuh yang namanya arus DC. Nah, kalian kan udah tahu nih apa itu power supply, terus kegunaannya buat apa juga. Nah, cuma di power supply ini ada masalah, bukan masalah sih, kayak kekurangan dikit lah. Kekurangannya tuh karena pada power supply biasa itu proses penyerahan dari listrik AC ke power supply-nya itu menggunakan jembatan dioda yang dimana cara kerja AC ini mengalir tidak merata mengikuti bentuk gelombang sinus. Maksudnya gimana? Maksudnya kapasitor kapasitor power supply itu hanya terisi ketika gelombangnya itu di puncak sini, di puncak sini. Gini, gimana ya biasanya? Ya gini lah. Power supply itu terisi ketika di puncaknya doang, tidak gelombang sinus seperti ini. Jadinya sehingga arus masuk itu berubah menjadi lonjakan-lonjakan tajam, spike namanya, spike current. Jadi pas gini doang, nggak gini. Nah, akibatnya dari itu power factor tuh menurun karena arus itu nggak sejalan dengan tegangan, terus distorsi harmonisasi meningkat, terus rugi daya besar karena power supply karena harus melewati 4 dioda sekaligus. Power supply biasa itu pakai 4 dioda. Jadi arus yang masuk ke power supply itu melewati 4 dioda sekaligus yang masing-masing memiliki tegangan jatuh seperti itu. Terus juga jadi lebih cepat panas. Soalnya kan lewati 4 dioda sekaligus kan. Jadi cepat panas. Nah, dari situ
muncul solusi menurut jurnal Breathless Converter yang jurnalnya itu bernama A Power Quality Improve Breathless Converter Base Computer Power Supply. Nah, mereka ini menawarkan Breathless Converter itu dirancang buat mengatasi masalah-masalah yang tadi saya sebutin dengan cara menghilangkan jembatan dioda yang 4 itu, jembatan 4 dioda itu. Tanpa 4 dioda depan, arus itu jadi lebih pendek dan lebih sedikit komponen yang dilalui. Nah, akibat dari itu, rugi daya menurun, kinerja penyiaran jadi lebih efisien seperti itu. Nah, dengan desain yang baru ini, itu power factor meningkat mendekati 1. Jadi maksudnya ya, mendekati 1 itu mendekati 1 itu maksudnya arus yang diambil dari arus AC itu listrik, power supply biasanya ngambil, yang biasa itu biasanya ngambil 5 doang, 0,5 doang, tidak mendekati 1. Sisanya itu bakal dikonversi menjadi panas, jadi kurang efektif lah. Kalau yang tanpa jembatan ini, dia itu dia sampai 0,7, 0,8, jadinya arus yang dibuang menjadi panas itu menjadi lebih sedikit seperti itu. Terus juga harmonisasi menurun sehingga kualitas daya dan kebersihan listrik jauh lebih baik. Terus efisiensi meningkat karena power supply itu bekerja lebih dingin dan beban listrik menjadi lebih stabil seperti itu. Intinya breathless converter itu membuat proses penyerahan jauh lebih bersih, efisien, ramah terhadap jaringan listrik maupun perangkat komputer seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja lah video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.